Apa itu kalor? Panas atau kalor adalah perpindahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor memiliki sistem internasional yaitu Joule. Lalu, apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor adalah perpindahan energi karena adanya perbedaan suhu di dua tempat yang berbeda. Perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu adalah perpindahan kalor secara radiasi. Apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan yang terjadi dengan adanya gelombang elektromagnetik. Karena melibatkan gelombang elektromagnetik, maka perpindahan kalor berlangsung lebih cepat dan tanpa melibatkan suatu partikel. Perpindahan kalor secara radiasi bisa dilakukan tanpa suatu perantara seperti konveksi dan konduksi, karena dapat merambat ke dalam ruang yang hampa, cair, gas, ataupun padat. Setelah kita tahu apa itu kalor, apa itu perpindahan kalor, dan apa itu perpindahan kalor secara radiasi, kita akan melakukan praktikum yang dimana kita akan melakukan perpindahan kalor secara radiasi ke dalam dua sisi permukaan zat yang berbeda. Kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita tahu alat dan bahannya. Yang pertama itu ada spidol, yang kedua itu ada penggaris, yang ketiga ada kuas, yang keempat cat hitam, yang kelima itu ada kaleng timah, dan yang terakhir ada air panas. Nah, setelah kita tahu alat dan bahannya, selanjutnya kita akan lanjut ke cara pekerjaannya. Siapkan sebuah kaleng timah, cat sebagian dinding luarnya dengan cat hitam kusam, dan biarkan sebagian lainnya tetap mengkilat. Pastikan luas permukaan yang dicat pada sisi A dan B sama besar. Lalu, didihkan air, kemudian tuangkan air yang sudah mendidih ke dalam kaleng yang sudah dicat. Setelah kita meletakkan kedua telapak tangan kita di kedua sisi kaleng A dan B, kemudian amatilah apa yang terjadi. Setelah saya meletakkan kedua tangan saya di kedua sisi selama 5 menit, bagian berwarna hitam terasa lebih panas dibanding bagian yang mengkilat. Teman-teman, dari hasil eksperimen tadi sudah kita ketahui ini bahwa hasilnya adalah bagian yang berwarna hitam ini lebih panas dibanding yang tidak berwarna hitam atau yang mengkilap ini. Kenapa bisa begitu? Karena bagian yang tidak berwarna hitam atau yang mengkilap ini buruk dalam menyerap dan memancarkan panas. Kenapa begitu? Karena karena dia ini memancarkan panas ini ke dalam, jadi dia ini memantulkannya ke dalam, bukan keluar. Sedangkan yang berwarna hitam ini, dia ini baik dalam menyerap dan memancarkan panas. Buktinya dia ini bisa menyerap dan memancarkan panas ini lebih baik dari yang mengkilap ini. Jadi sudah jelas ya bahwa yang hitam ini sudah pasti akan memancarkan panas dan menyerap panas lebih baik dibanding yang mengkilap ini. Nah, kesimpulannya nih, dari semua ini kita pasti tahu kan apa sih dari kehidupan sehari-hari ini yang dapat kita temui. Yang pertama, pada saat kita menyeduh kopi, jika kita taruh di gelas yang berwarna gelap dan gelas yang berwarna putih ini justru akan lebih panas yang berwarna hitam ini. Kenapa ya? Karena tadi sudah saya jelaskan, yaitu bahwa yang hitam ini, warna gelap ini lebih baik dan lebih bisa memancarkan dan menyerap panas dibanding yang berwarna putih. Nah, teman-teman, dari yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pemancar radiasi kalor ini dipengaruhi oleh warna. Kenapa begitu? Yang sudah saya jelaskan tadi di penjelasan sebelumnya. Nah, tapi ada syaratnya nih teman-teman, bahwa luas permukaannya harus mutlak dan ukurannya juga harus sama serta suhunya juga harus sama. Yang kedua adalah bahwa warna gelap ini sangat mempengaruhi dibanding warna yang mengkilap. Kenapa begitu? Karena warna gelap ini sangat baik dalam memancarkan dan menyerap suhu panas. Terima kasih telah menonton video praktikum kami dari kelompok Fisika Galileo Galilei. Sampai jumpa. Dadah.